Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Ja'far, Kiai Haji Ahmad Habib Abdul Rashid Ramli, Kiai Haji Zulfa Mustafa Muqtar bin Yusuf. Semoga beliau semua sehat, panjang umur, Amin. dan ilmunya barokah buat kita semua. Amin. Amin. Pengurus Majelis Ta'lim Islamiyah Bapak Haji Basrain, Ustaz Haji Muhammad Tahir, serta segenap ketua dan pengurus Masjid Babur Rahim dan seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berpanjang kalam, sedikit kita lanjutkan sebelum kita tutup dengan doa pembahasan sampai halaman 34. Al-Fatihah bil qabul wa la hadrat Rasul ala diniyah wa ala kulli niyatin shalih wa ala man nawasala salih wa la hadrat Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina Syafi'ana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dhurriyyatil kiram khususan li hadrati mu'allif hadzal kitab Sayyidi Syekh Zainuddin bin Ali al-Maidari al-Fannani, Sayyidi Syekh Nawawi bin Umar al-Jawi, jami'a masyayikhina wa ustadina mu'allimina fid din al-ahya wa mayyitihim anna Allah ya'li rajalihim fil jannah wa yud'u alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah wa ila arwahi walidina wa abaina jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila hadratin nabiy al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadna bi asrarihi fid dharain amin. Wasyukru yantazimu min ilmin wa halin wa amalin. Maka syarat bersyukur itu ada 3 kemarin kita bahas. Yang pertama, ilmin, dia mengetahui bahwa kenikmatan yang dia dapat adalah pemberian dari zat yang memberi nikmat. Jadi syarat pertama orang bersyukur itu sadar sesadar-sadarnya bahwa apa yang dia dapatkan itu bukan semata-mata karena usahanya, melainkan ini anugerah dari Allah. Bapak bersyukur bisa sholat bukan semata-mata Bapak bisa sholat, melainkan sholatnya Bapak itu digerakkan oleh Allah, pemberian dari Allah. Hari ini kita bersyukur dari ba'da subuh sampai jam segini masih duduk di masjid, semata-mata bukan karena kita duduk di masjid, melainkan ini anugerah dari Allah. Bapak punya duit banyak, gajinya naik terus dari 100 juta sampai 300 juta. Ada emang? Pantes kagak ada. Kalau ada maka gak ada yang ngaji. Maka kita bersyukurnya bukan karena kita kerja, bukan karena kita bisa, bukan karena kita pandai, bukan karena kita mampu, melainkan ini adalah anugerah dari Allah. Jadi syarat syukur yang pertama, menyadari sesadar-sadarnya nikmat dunia atau nikmat akhirat yang kita dapat lakukan dan kita rasakan semata-mata ini semua atas anugerah dari Allah. Sehingga tidak ada rasa ujub, rasa bangga diri. La haula wa la quwwata. La haula, tidak ada kekuatan kita untuk mengerjakan ibadah, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan kita untuk meninggalkan maksiat illa billah, kecuali semua atas izin dari Allah. Orang yang paham itu tidak akan pernah menganggap dirinya bisa dan mampu, karena semuanya minallah dari Allah. Itu syukur. Makanya pantas Sayyidina Umar itu berdoanya, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan hamba yang sedikit.
Siapa orang yang sedikit, golongan yang sedikit? Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyash syakur. Dan sedikit sekali dari hambaku yang mau. Tapi yang ucap alhamdulillah banyak tak? Alhamdulillah itu lafaz syukur, bukan bersyukur. Awas nih. Ada lafzus syukri, ada memang orang bersyukur secara menyeluruh, secara komprehensif kalau bahasa kerennya. Kalau lafaz syukur siapapun bisa ngucap, burung beo juga bisa. Alhamdulillah. Tapi banyak gak orang ngucap alhamdulillah? Aing ya. Hari itu ayah aing tuh bisa. Bahasa naon ya? Berarti dia syukur cuma ucapan doang. Sama seperti lafaz Allahu Akbar itu kalimat takbir, kalimat takbir. Tapi apakah saat kita mengucapkan Allahu Akbar kita ngerasa kecil dan gak ada apa-apa di hadapan Allah? Belum tentu juga. Sama seperti kalimat tasbih, mengucap subhanallah itu baru tasbih, kalimat tasbih. Tetapi orang yang mensucikan Allah adalah orang yang mengetahui sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, sehingga tidak pernah tergatar gambar dalam pikiran otaknya apalagi keyakinannya segala sifat-sifat yang tidak pantas kepada zatnya Allah. Itu orang yang mensucikan Allah. Ini ngomong subhanallah tapi mengatakan Allah berbentuk, Allah punya tempat, Allah punya tangan, punya kaki. Berarti subhanallahnya hanya baru kali, belum mensucikan secara mutlak. Sama seperti syukur. Orang bersyukur itu ucapannya alhamdulillah. Tapi orang yang bersyukurnya yang pertama meyakini seyakin-yakinnya nikmat itu semua dari kita. Datang ke sini bukan karena kita, Pak. Allah yang gerakin. Kalau Allah nggak izinin tidur kita. Apalagi yang malamnya habis pada maulid makan kebuli 3 nampan. Masya Allah. Betul kan? Ya Allah ya Karim. Ini semua atas izin. Yang kedua, kita lanjut aja karena waktu udah jam 8:30, lapar. Walhalu, kemudian yang kedua adalah perilaku. Setelah hati kita yakin bahwa semua nikmat ini datangnya dari Allah, bukan semata-mata karena usaha kita, lalu dibuktikan dengan perilaku. Perilaku kita apa? Al-farh, bahagia yang timbul karena nikmat, pemberian dari zat yang memberi nikmat. Sekecil apapun nikmat yang Allah kasih, kita bahagia, nggak pernah menggerutu. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, kata Allah dalam Al-Qur'an. Ini tafsirnya banyak nih, nanti masuk tafsir Maulid juga bisa tuh. Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah yang Allah kasih sama manusia, dengan rahmat yang Allah kasih kepada manusia, fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka itu bergembira. Dapat nikmat tuh harusnya seneng. Kita nih nikmat paling besar yang Allah kasih hari ini nih, bisa duduk di masjid sampai berjam-jam. Tahu duduknya beneran duduk atau tahu terpaksa mau pulang kagak enak atau gimana gak tahu. Tapi ini adalah nikmat, maka harusnya gembira. Alhamdulillah. Ya Allah, dari sekian banyak manusia kita ditakdirkan mau ibadah. Alhamdulillah. Bidzalika falyafrahu, termasuk nikmat Allah berikan kepada kita baginda Nabi Muhammad. Maka kita bergembira tiap malam maulid, baca sholawat dan seterusnya. Itu kegembiraan harus diungkapkan. Ya, harus diungkapkan. Makanya orang yang bahagia hidupnya itu orang yang bersyukur. Tapi sebaliknya orang yang dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit ngeluh, nggak ada syukurnya hidup. Udah makan pakai rendang masih ngeluh aja, masih kurang kerupuknya tak. Allahu Akbar. Orang di luar sana masih banyak makan cuma pakai kerupuk. Ini udah makan pakai kerupuk masih ngeluh aja, kagak ada rendangnya tak. Akhirnya hidup gak pernah bahagia. Betul gak? Kita pernah ngasain pesantren, Pak. Pesantren satu ikan pindang yang kecil gini bisa 3 hari. Kalau makannya cocol doang mana sih? Dagingnya kagak diambil-ambil. Ikan pindang kan awet itu ya. Cocol makan udah nikmat banget, yang penting seger bisa ngaji. Lah kita sekarang makan apa aja Masya Allah kagak ada nikmatnya. Ya, syukuran maulidan pas keluar ya kirain kebuli, nggak taunya kebuli Jawa. Agak ada syukur. Syukur lah. Betul gak kebuli
Jawa apa tuh nasi uduk. Kemarin saya di rumah juga maulid, kemudian saya bikin urap tuh, bukan kebuli Jawa lagi tuh, kebuli gado-gado. Intinya syukuri saja apa yang Allah kasih sama kita, nikmatin, insya Allah hidupnya bahagia. Maka orang yang bersyukur itu selain dia harus meyakini semua nikmat dari Allah, lalu dia setelah yakin Allah memberikan nikmat kepadanya, dia berusaha berbahagia dengan nikmat tersebut. Alhamdulillah. Makanya kata guru saya itu kalau pengen bahagia itu standar hidup nggak usah tinggi-tinggi. Ya, standar hidup nggak usah tinggi. Nyari bini yang masya Allah, saya mau nyari bini yang solehah, yang hafal Quran, cakep sih memang tujuannya, tapi kayak gitu insya Allah jomblo selamanya ente. Asal tuh bini bisa diajak sholat 5 waktu, dikasih tahu udah alhamdulillah. Ini kepengennya bini kayak Siti Aisyah, emang ente Rasulullah apa? Punya bini pengen kayak Ainun, emang ente Habibi apa? Semua juga tergantung diri masing-masing. Kalau kitanya begini ya udah, bini kita begitu, terima aja, alhamdulillah. Yang penting sama-sama Ini mau nyari standarnya tinggi banget tuh anak muda sekarang. Saya pengen mencari seperti Aisyahnya Rasulullah, mati loh. Masya Allah, gak bakalan bisa. Yang penting berusaha menjadi mulia, tapi jangan sampai standar tinggi banget. Akhirnya kita ketika nggak mendapatkan standar itu, hidup nggak pernah bersyukur. Saya punya anak pengen jadi direktur, ya Allah, anaknya di cleaning service, stres tuh bapaknya, karena standarnya terlalu tinggi. Mesantrenin anak niatnya supaya keluar jadi kayak Ustadz Mubalik yang terkenal, anaknya pulang nggak bisa apa-apa, nggak bisa ceramah, marah kan orang tuanya. Yang penting pesantren anak bisa ibadah, bisa ngaji. Kita nggak bisa ngajarin agama sama anak kita, dia diajarin di pesantren. Itu udah menggugurkan kewajiban kita. Udah enak-enak syukurin nikmat kayak begitu. Urusan nanti rezeki seperti apa Allah yang atur. Betul nggak? Kenapa banyak orang tua pada stres pada saat muliahin ini dan lain sebagainya, standarnya terlalu tinggi. Saya masih ingat Pak, tahadus binikmah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa anak saya. Saat saya pulang pesantren, saya mau didaftarkan di PT IKI, naik Metro Mini. Naik apa? Metro Mini. Ngomong bapak saya, "Met, lu sekarang udah kelar pesantren, mau kuliah di PT. Selesai di PT IKI jadi sarjana, seandainya nanti jadi apa kek? Kamu nggak punya duit, nguli nggak apa-apa, nguli. Yang penting halal." Ngomong gitu bapak saya. Nggak pernah dikasih beban yang tinggi. Nguli nggak apa-apa, ngojek nggak apa-apa. Yang penting apa? Orang sekarang nggak, jangan malu bapak. Masya Allah. Ya, yang penting syukurin aja. Nanti Allah kasih rezeki bagaimana jalannya. Yang namanya rezeki itu nggak bakal ketuker, betul kan? Nikmat Allah itu luar biasa. Itu yang kedua, berbahagia dengan nikmat yang ketiga, yang terakhir nih. Wal amalu, ini bukti nih. Wa huwal qiyamu bima huwa maqsudul mun'im wa mahbubih. Setelah kita mendapatkan nikmat, maka kita diwajibkan melaksanakan fungsi nikmat untuk dijalankan sesuai keinginan pemberi nikmat. Bapak dapat sehat, yang ngasih siapa Pak? Lalu Allah inginkan sehat kita buat apa? Ibadah. Maka ibadah itulah syukur yang sesungguhnya. Bapak dapat duit, yang ngasih siapa? Lalu Allah nyuruh kita bagaimana? Wa mimma razaqnahum. Maka ketika berinfak itulah syukur yang sesungguhnya. Bapak ucapin alhamdulillah sampai doer, tapi sholat subuh kagak bersyukur. Bener Pak. Jadi ucapan syukur itu ya ucapan doang, tapi buktinya di hati harus meyakini ini dari Allah. Yang kedua, bahagia Allah berikan nikmat. Yang ketiga, buktikan nikmat itu untuk sebesar-besarnya fungsi ibadah. Ya Allah, coba seandainya kita diberikan sesuatu oleh ibu punya suaminya ngasih segalanya kepada ibu, kemudian ibu nggak taat sama suaminya, marah nggak tuh suami itu? Marah. Apalagi dia dandan, dibeliin bedak, dibeliin make up, dibeliin segala sesuatu biar cakep dandannya buat suami tetangga. Suaminya marah nggak kira-kira bohong? Begitu pula Allah udah kasih nikmat banyak, dia gunakan buat sesuatu yang bukan selain Allah, kepada selain Allah murka. Itu namanya kufur, bukan syukur.
Maka kalau sudah kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sungguh teramat sangat pedih. Jadi simpel, syukur itu cuma 3. Yang pertama, ngaku ini semua dari Allah. Yang kedua, kita senang dapat berapa aja. Yang ketiga, ayo kita buktikan syukur kita dengan jalankan perintah Allah, tinggalin larangan Allah. Itu baru syukur. Kalau syukur seperti itu udah kita laksanakan, la azidan, nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Masya Allah, simpel nggak? Simpel kalau ngaji, kalau kagak ya syukurnya alhamdulillah doang. Ya. Qala Asy-Syibli, berkata Imam Syibli, asyukru ru'yatul mun'im la ru'yatul ni'mah. Kata Imam Syibli, ini ulama besar ahli sufi. Kata beliau apa? Syukur itu adalah melihat yang memberi nikmat, bukan melihat kenikmatannya. Kita dikasih duit sama Raja Salman misalnya, atau ada orang paling kita muliakan. Misalnya kita punya guru atau ibu, ada seorang ulama besar lah, taruhlah Habib Umar bin Hafid datang, lalu bapak dikasih duit 10.000. Kecil apa gede? Kecil apa gede? Senang apa kagak? Kenapa senang? Dikasih sama orang penting. Allah penting gak sih buat kita? Tapi kenapa nggak mikir Allahnya, yang dipikir nikmatnya? Betul nggak? Yang dipikirin ya cuma cepet. Padahal itu dari siapa? Kenapa yang dipikirin selalu nikmatnya? Tapi bukan melihat memberi nikmat. Maka kata Imam Syibli, syukur itu adalah memandang siapa yang memberikan nikmat, bukan melihat nikmatnya. Kalau melihat nikmatnya nggak kelar-kelar, betul nggak? Hari ini punya rumah, melihat yang punya rumah 2, pengen punya rumah 2. Udah punya rumah 2, melihat yang punya 3, pengen punya rumah 3. Udah punya bini cakep 1, ngeliat yang punya bini 2 cakep, pengen punya 2 juga. Sambar geledek. Jadi nggak ada kelarnya kalau kita cuma ngeliatin nominal, cuma ngeliatin materi. Kata Imam Syibli, kalau pengen bahagia, lihat siapa pemberi nikmat. Ya Allah, Engkau berikan saya nikmat. Hari ini bisa duduk majlis ta'lim, hari ini saya punya rizki bisa dimakan dengan keluarga. Maka itu akan membuat kita bahagia. Nggak pernah ngeliat nominal. Saya nggak pernah mikirin amplop, Bu. Isinya pun tidak pernah saya pikirkan nilainya. Enggak. Jadi syukuri apa yang ada, karena semua itu dari Allah. Wa qala ba'duhum, dikit lagi, dan sebagian ulama berpendapat syukrul ammah, syukurnya orang awam, alal mat'am, terhadap makanan, wal masyrab, dan terhadap minuman, wal malbas, dan terhadap pakaian. Ini syukurnya orang-orang awam. Dapat duit baru alhamdulillah, dapat minuman yang enak alhamdulillah, dia bagus begitu. Tapi kata para ulama, itu syukurnya orang awam. Dia nggak pernah bersyukur. Habis sholat, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih izinkan saya sholat. Kalau Allah nggak izinkan gimana ini saya bisa sholat apa enggak? Padahal itu nikmat paling besar. Betul? Habis ngaji kayak gini dia lupa bersyukur, padahal nikmat paling gede nih. Betul nggak? Coba 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isi. Itu baru yang sunnah, belum yang wajib. Nikmatnya gede apa kagak? Tapi nggak pernah kita syukuri. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah melantas jalan. Padahal apa susahnya kita alhamdulillah. Engkau kasih saya kekuatan untuk takbiratul ihram, untuk ruku, untuk sujud. Makanya orang awam itu syukurnya cuma dalam urusan materi. Dikocok arisan, ntar nih biasa minggu-minggu kan ada arisan tuh. Going down, alhamdulillah. Urusan duit alhamdulillahnya paling kan. Nah, wa syukrul khasi ala waridatil qulub, dan syukurnya orang-orang yang khusus, kata para ulama, adalah segala sesuatu yang sampai ke dalam hati, yang bikin dia tenang, yang bikin dia nyaman, yang bikin dia betah baca Quran, yang bikin dia betah duduk lama-lama di majelis taklim, yang bikin dia khusyuk dalam sholatnya. Itulah syukurnya orang-orang khusus. Dia pikirinnya itu, nikmat itu kalau bisa jangan sampai copot sampai dia mati. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertiga syaratnya. Yang pertama apa tadi? Ilmu. Maksudnya ilmu itu mengetahui bahwa semua nikmat dari Allah. Yang kedua, hal, dia harus bahagia.
Karena yang dilihat bukan nominalnya, tapi dari siapa yang memberikannya, yaitu Allah. Dan yang ketiga, buktikan syukurnya dengan apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, dan yang Allah larang kita itu intisari daripada bersyukur. Maka kalau itu sudah kita lakukan, la azidannakum, kita insyaallah akan dimasukkan ke dalam hamba-hamba yang bersyukur, yang terus ditambahkan nikmat-nikmat tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah." Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalam.